adalah sebuah video presentasi dari kelompok 2 mata kuliah menulis karya ilmiah jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi Kolbi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian resensi, tujuan penulisan resensi maupun syarat penulisan resensi. Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda, yaitu resentia, yang berarti kupasan atau pembahasan. Resensi adalah ulasan atau penilaian sebuah hasil karya dengan menyajikan kualitas yang terkait dengan keunggulan maupun kekurangannya. Menilai berarti mengulas, mempertimbangkan, mengkritik, dan menunjukkan kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, penilaian yang disampaikan harus disertai dengan landasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa resensi adalah pertimbangan, pembicaraan, dan ulasan buku. Akhir-akhir ini resensi lebih dikenal dengan istilah timbangan buku. Dalam menulis resensi harus bertolak dari tujuan resensi itu tersendiri, yaitu untuk membantu para pembaca perlu tidaknya membaca sebuah buku tertentu. Pertimbangan buku diberikan menyesuaikan pertimbangan tersebut dengan selera pembaca. Resensi tidak hanya diberikan terhadap buku atau karangan, tetapi diberikan juga kepada karya-karya lainnya seperti resensi film, drama, dan sebagainya. Orang yang menulis resensi disebut resentator. Sebelum menulis resensi, tentu saja resentator harus membaca buku yang mau diresensi tersebut. Kalau perlu berulang-ulang, agar memahami dan tahu betul arah yang dituju buku tersebut. Lebih baik lagi bila resentator mempunyai pengetahuan yang memadai berkaitan dengan buku yang akan diresensi tersebut. Dengan demikian, resentator dapat menulis resensi dengan secara objektif dan dapat menghindarkan diri dari penilaian yang subjektif. Tujuan penulisan resensi yaitu memberikan informasi atau pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan apakah sebuah buku itu layak atau pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan yang mungkin timbul jika seseorang melihat buku yang baru terbit. Adapun pertanyaan tersebut adalah siapa pengarangnya, mengapa ia menulis buku, apa pertanyaannya, bagaimana hubungan buku sejenis yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang lain, dan bagaimana hubungan dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama. Yang terakhir adalah membantu pembaca dalam memilih buku yang dikehendaki. Syarat penulisan resensi yang itu pertama adalah ada data buku yang meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua adalah pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga adalah ulasan yang singkat terdapat pada buku tersebut. Yang terakhir harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi itu ada 5 bagian. Yang pertama itu judul resensi. Bisa saja disamakan dengan judul buku, bisa juga tidak. Jadi ini bukan judul buku, tapi judul resensi, karena ini termasuk dalam unsur-unsur resensi. Nah, yang kedua adalah data-data buku. Buku yang dijadikan sumber untuk kita resensi, membuat resensi. Gitu. Contoh buku sumber resensinya adalah ayat-ayat cinta, maka judul bukunya itu adalah ayat-ayat cinta. Namun judul resensinya bisa saja beda
ataupun sama, itu terserah pengarang resensi atau pembuat resensi. Kemudian data-data buku yang selanjutnya selain judul buku itu adalah nama pengarang, jadi pengarangnya harus disebut dalam resensi itu. Kemudian penerbit, kemudian tahun terbit, kemudian tebal buku atau tebal halaman, kemudian jilid, jadi jilid berapa, cetakan keberapa buku tersebut dicetak gitu. Dalam resensi harus ada. Kemudian tadi nomor 2 data buku. Yang ketiga adalah pembukaan atau idea. Pemuka pikiran, jadi pemuka jalan untuk menceritakan sebuah buku itu. Kan resensi itu adalah seperti ringkasan sebuah karya tulis yang dibuat untuk para pembaca, sehingga pembaca tidak perlu membaca karya tulis tersebut. Itu tujuan resensi. Maka di dalam pembukaan resensi itu harus yang menarik semenarik mungkin. Ya mungkin seperti yang pertama, menceritakan pengarang terlebih dahulu gitu. Pengarang dari buku apa saja yang dikarang oleh pengarang tersebut. Misalkan nama pengarangnya Versa Besari ataupun Asma Nadia atau Terelie, maka dijelaskan terlebih dahulu gitu kan. Pengarangnya lahir di mana, mungkin gitu cerita-ceritanya, atau buku-buku apa saja yang telah ia karang atau ia tulis begitu. Kemudian membandingkan buku yang satu dengan buku lainnya gitu. Supaya apa? Supaya ketahuan apa kelemahan buku tersebut, apa kelebihan buku tersebut, apa manfaat buku tersebut begitu. Kemudian memaparkan kekhasan sosok pengarang. Misalkan pengarang buku ini itu selalu menceritakan tentang kejadian fiksi, atau ya fiksi, hanya fiksi belaka begitu, hanya sebagai hiburan saja begitu. Tapi ada juga sebuah novel itu menceritakan tentang sisi pengalaman pribadi si pengarang begitu, seperti Versa Besari gitu. Kan dia menceritakan pengalaman hidupnya di dalam sebuah karya tulis begitu. Nah itu bisa dibanding-bandingkan gitu, supaya mengetahui kelemahan, kelebihan, manfaat dan lainnya itu di antara kedua buku tersebut begitu. Kemudian mengungkapkan kritik atau saran terhadap buku tersebut, buku yang dijadikan sumber buat resensi kita. Jadi kritik dan saran itu harus tertulis di akhir resensi, harus ada ya, baik kelemahan buku ini apa gitu, kelebihan buku ini apa, manfaat buku ini apa, kemudian kritik dan saran supaya kelemahan itu tidak ada atau dikurangi oleh pengarang begitu. Harus ada kritik dan saran di dalam resensi tersebut. Kemudian selain kritik dan saran, harus juga mengungkapkan kesan ketika kita membaca buku tersebut, buku sumber yang dijadikan resensi oleh kita gitu. Kemudian bisa juga memperkenalkan penerbit gitu, bukan hanya pengarang. Tadi kan pengarang, jadi sejarahnya atau ceritanya pengarang. Nah ini memperkenalkan penerbit. Contoh misalkan penerbit Esa Media misal begitu.
Jadi memperkenalkan penerbit kepada pembaca yang belum membaca buku tersebut begitu. Nah, tadi nomor 3 sudah, sekarang nomor 4 yaitu tubuh dan isi atau isi. Jadi dalam resensi kan tadi ada sudah mengungkapkan pengarang, kemudian penerbit, kelemahan buku, kelebihan buku atau keunikan buku, keunikan dan kekhasan pengarang dalam penulisan buku. Tadi sudah dalam pembukaan. Kemudian sekarang isinya. Apa isinya? Ya buku tersebut. Jadi kita harus mengungkapkan sinopsis, ringkasan yang singkat, padat, jelas juga tentunya di dalam resensi tersebut begitu. Jadi cerita singkat yang pokok pikiran atau pokok inti, bisa aja klimaks dalam cerita novel dicantumkan dalam resensi begitu. Kemudian selain mengungkapkan sinopsis atau cerita singkat, bisa juga kita cantumkan rumusan kerangka buku. Kemudian bisa diungkapkan juga tinjauan bahasa tadi, baik bahasanya yang formal ataupun non formal gitu, ataukah mudah ataukah berbelit-belit kesana kemari begitu. Itu adalah nomor 4, tubuh dan isi pertanyaan atau ya pernyataan dalam resensi tersebut. Kemudian yang terakhir ya tentunya penutup resensi. Biasanya di dalam penutup resensi itu terdapat saran atau komentar si pembuat resensi kepada pengarang buku begitu, atau kepada pembaca, supaya apakah buku ini layak dibaca atau tidak gitu. Kemudian memaparkan alasannya dan mengapa buku ini harus dibaca begitu. Misalkan kita meresensi buku Ayat-Ayat Cinta gitu. Nah, di bagian penutupnya kita harus mencantumkan saran atau komentar perasaan kita ketika kita membaca buku Ayat-Ayat Cinta tersebut begitu. Kemudian menyebutkan dengan alasan mengapa kita harus membaca buku Ayat-Ayat Cinta, karena bla 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 bla. Jelaskan di penutup. Itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.